Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita jumpa kembali di pagi hari ini dalam renungan pagi kita 7 Desember tahun 2021. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Dan judul renungan kita untuk hari ini 7 Desember 2021 adalah Jadilah tidak bercela. Jadilah tidak bercela. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah nama Tuhan untuk semua berkat-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih pemeliharaan kasih-Mu, dan pada saat ini kami rindu belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita 7 Desember 2021 di pagi hari ini dengan judul Jadilah tidak bercela. Wahyu 14 ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Sekali lagi, Wahyu 14 ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dosa adalah suatu hal yang sangat dibenci. Dosa merusak keindahan moral dan banyak malaikat. Dosa itu telah masuk ke dunia kita ini dan hampir menghapuskan rupa Allah dalam manusia. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Allah menyediakan satu jalan bahwa manusia dapat memperoleh kembali posisi dari mana ia jatuh karena menyerah kepada penggoda itu. Kristus datang untuk berdiri sebagai kepala bagi kemanusiaan, untuk melaksanakan atas nama kita suatu tabiat yang sempurna. Berapapun orang yang menerima Dia, kepada merekalah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Apakah yang dituntut Tuhan dari ahli warisnya yang telah dibeli dengan darahnya itu? Penyucian seluruh keadaan, kesucian yang seperti kesucian Kristus, persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah, ke dalam kota suci di mana tidak akan dapat masuk sesuatu yang menajiskan atau dusta. Kita dapat menyatakan rupa Tuhan kita yang ilahi itu. Kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan kehidupan rohani. Kita dapat menghormati pencipta kita. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi, itulah cita-cita Allah bagi anak-anak-Nya. Allah menginginkan agar pikiran kita bersih, perangai kita manis, kasih berlimpah. Kemudian kedamaian yang melampaui segala akal itu akan mengalir dari diri kita untuk memberkati semua orang yang berhubungan dengan kita. Suasana yang mengelilingi jiwa kita akan menyegarkan. Banyak orang yang berpegang kepada kebenaran hanya dengan ujung jari tangannya. Waktu indah yang seharusnya digunakan dalam membicarakan kuasa juru selamat yang menyelamatkan sedang dihabiskan oleh banyak orang dalam membicarakan informasi yang jahat. Kecuali mereka mengadakan suatu perubahan yang pasti, mereka akan didapati terlalu ringan. Kecuali mereka memperoleh suatu perubahan tabiat yang saksama, mereka tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mempunyai kecenderungan untuk berpikir atau berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Bibirnya disucikan, dan sebagai saksi Allah, dia menyaksikan bahwa anugerah Kristus telah mengubah hatinya. Yang akan masuk surga hanyalah mereka yang telah mengalahkan penggodaan dalam berpikir dan membicarakan yang jahat. Jadi saudara, kenapa kita tidak perlu membicarakan kesalahan atau dosa orang lain? Oleh karena kita juga adalah orang-orang yang berdosa yang telah dimenangkan oleh Yesus. Salah satu pikiran seseorang yang telah bertobat atau salah satu ciri perilaku seorang yang bertobat adalah dia tidak menceritakan kejelekan atau keburukan atau membicarakan hal jahat atau membeberkan atau menyinggung atau berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh karena dia menyadari bahwa dia juga punya banyak kekurangan, tetapi Yesus telah mengubah hidupnya, telah menerima dia menjadi anak-anak Allah. Panggilan kepada kita di pagi hari ini, marilah kita menjaga kehidupan kita. Memang dosa telah merasuk
merasuk kehidupan kita. Dosa juga telah merusak akan kehidupan kita. Dan panggilan kepada kita adalah mari kita datang kepada Yesus di dalam ketidaksempurnaan kita. Kita bergantung kepadanya, percaya kepadanya. Kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kesempurnaan Yesus. Maka pasti Yesus akan menolong kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita semua punya banyak kekurangan, keterbatasan, dosa-dosa yang menjijikan di hadapan Tuhan. Yang setan mau membinasakan kita. Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus, Dia telah membuat kita memiliki pengharapan menjadi anak-anak Allah. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita dapat diselamatkan. Tuhan memberkati pekabaran kita pada saat ini, dan mari kita akhiri renungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah buat untuk kami. Hari ini Tuhan, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Peliharakan kami dengan kasih-Mu, dan firman Tuhan yang kami pelajari akan mendasari kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kami pasrahkan keberadaan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.